Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang rukun Islam. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Boleh? Ketua kelasnya dipimpin? Boleh? Ketua kelasnya? Coba dipimpin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita mulai disiapkan untuk anak-anak semuanya untuk bisa memahami dan juga memperhatikan tentang terkait materi pada pagi hari ini. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, mari saya absen terlebih dahulu. Baik, yang pertama Bimo Aditya hadir? Hadir Pak. Kedua Chandra Indra hadir? Hadir. Yang ketiga Hilman Arif Chandra hadir? Hadir Pak. Yang keempat Denny Ramdhani hadir? Hadir. Sakit Pak. Sakit Pak. Oh, sakit. Baik, mungkin sudah semuanya. Ada satu orang yang sakit, kita doakan mudah-mudahan beliau di teman kita dan juga teman-teman kalian semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini saya sebagai guru pendidikan agama Islam akan menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Mungkin dari kita yang sudah mengetahui yang kemarin yang kita bahas adalah tentang rukun iman. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Nah, yang pertama sebelum kita mengetahui rukun Islam, kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian rukun Islam adalah rukun Islam yang merupakan 5 perkara dasar Islam yang menjadi syarat utama menjadi seorang muslim yang sempurna. 5 perkara ini terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Nah, bagi muslim dan muslimah, 5 rukun ini ibarat fondasi hidup untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijelaskan secara rinci pada hadis Al-Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut: Islam dibangun di atas 5 perkara, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji di bulan mampu, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang kita harus ketahui di kondisi awal, yaitu pada rukun Islam yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Oke. Bagaimana, anak-anak? Mari kita lanjut di sini, kita bahas satu persatu tentang rukun Islam. Nah, yang pertama di sini ada mengucap kalimat syahadat. Oke. Mungkin kita dari sini banyak dari anak-anak sekalian yang kita ketahui, kita tahu itu syahadat, cuma kita tidak mengetahui lebih dalam apa arti dari syahadat itu sendiri. Nah, pertama di sini ada rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat wajib. Hukumnya bagi seorang muslim yang ingin menjadi muslim. Nah, kalimat syahadat dalam bahasa Arab yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di dalam 2 kalimat syahadat tersebut yang patut disembah hanya Allah, tidak ada yang lain, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah menguasai seluruh isi alam semesta. Jadi kita pahami adalah gak ada yang kita sembah selain daripada Allah, dan juga Nabi Muhammad juga adalah utusan Allah. Karena itulah kita harus beriman kepada Allah dan juga pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana anak-anak? Kita jadi mengerti kan seberapa pentingnya syahadat itu bagi diri kita sebagai umat muslim yang pastinya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Kita sudah syahadat. Nah,
kita sebagai muslim yaitu harus mengerti yang kedua yaitu dalam mendirikan sholat. Setelah menjadi seorang muslim tentunya harus mengerjakan rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat yaitu terdiri dari berapa waktu? Ada yang tahu? Ya betul, terdiri dari 5 waktu. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang terakhir yaitu sholat isya. Oke, nah kita mengetahui kan semua dalam Al-Quran sudah mengasih tahukan pada kita seorang muslim untuk apa? Mendirikan sholat, harus sholat, dan untuk waktunya sudah ada dan sudah dijelaskan. Nah, maka dari itu kita sebagai muslim harus juga menunaikan ibadah sholat. Selanjutnya di sini ada berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim diwajibkan berpuasa dalam 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kita sebagai umat muslim pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran kita, menumbuhkan rasa empati terhadap yang kelaparan, sehingga terdorong hati kita untuk membuat orang yang kurang mampu. Nah, maka dari itu di bulan berpuasa ini adalah bulan yang penuh hikmah dan juga penuh dengan keberkahan dan juga penuh dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan puasa inilah banyak sekali pahala-pahala yang dua kali lipatkan dan buat kita pun menjadi sesuatu yang makin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dilanjut yang keempat di sini ada tentang menunaikan zakat. Nah, kita sebagai umat muslim, nah kita juga harus melaksanakan yang keempat ini, yaitu adalah menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan harta. Nah, ada beberapa jenis zakat yaitu kita ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana jika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat warku'u ma'ar rafi'in. Artinya, nah, dirikanlah sholat serta tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dengan zakat itu adalah salah satu membersihkan kesucian juga diri kita. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim juga harus menunaikan zakat, ataupun kita mempunyai kelebihan harta juga kita boleh menunaikan zakat dan juga zakat. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir ada pergi haji bila mampu. Nah, ini juga sangat penting kita sebagai umat muslim yang bisa berkenan untuk haji. Nah, di sini adalah pengertian haji. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji kewajiban yang dilakukan 1 kali seumur hidup, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97. Walillahi man nasi hijjatul buyut min baladi ilaihi baladan wa man fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta. Surat Al-Imran ayat 90. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan terkait rukun-rukun Islam. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti dan juga memahami tentang rukun-rukun Islam yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu, yang pertama tadi apa? Baca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah bila mampu. Oke. Nah, dari sini sebelum Bapak lanjut selanjutnya, ya, Bapak akan mengulas juga kembali kita sebagai muslim juga harus ingat yang pertama kemarin sudah kita bahas ada rukun iman yaitu ada 6, yang sekarang yang Bapak sudah sampaikan yaitu rukun Islam itu ada 5. Gampang sekali untuk kita pahami di diri kita mengerti tentang rukun Islam. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan menanyakan kepada ya murid-murid sekalian. Nah, di sini siapa yang berani menyebutkan 5
5 rukun Islam. Oke? Siapa? Boleh? Hilman? Ayo boleh? Coba. Rukun Islam. Yang tadi yang pertama apa? Syahadat. Syahadat. Oke, betul. Yang kedua? Sholat. Salat. Yang ketiga apa? Boleh? Zakat. Zakat. Oke, yang keempat? Puasa. Puasa. Yang terakhir? Pergi haji bila mampu. Oke. Gak apa-apa kalau dari adik-adik sekalian semuanya, mungkin untuk kita karena kita masih kelas 3 yang tidak menjadi permasalahan kalau tidak berurutan, yang penting kita bisa sekarang menyebutkan 5 tadi rukun Islam yang sudah Bapak jelaskan. Nah, kita di sini sudah tahu dan kita harus menerapkan buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena ini sangat penting. Kita sebagai muslim, kita sudah syahadat, kita sudah sholat, kita juga puasa, kita juga harus membayar zakat dan juga bagi haji. Nah, ini salah satu juga adalah kewajiban kita sebagai umat muslim yang harus kita jalankan untuk kita agar kita juga bisa menerapkan kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Ya, kita akan evaluasi sedikit sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini. Bagi atau dari adik-adik sekalian yang ingin bertanya, boleh. Ada yang ingin adik-adik sampaikan atau tanyakan? Mungkin cukup atau tidak ada? Oke, boleh adik-adik sekalian. Mungkin cukup ya. Sebelum kita tutup, Bapak tutup, Bapak ingin mengulas ya. Kita ulang sekali lagi buat pertemuan terakhir kita pada hari ini. Oke, yang pertama rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang terakhir pergi haji bila mampu. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian semuanya bisa memahami diri mengerti dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam dari Bapak. Sebelum kita tutup, kalau kita berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi